Semakin banyaknya masyarakat yang mengenal dan menggunakan fintech, tidak sedikit diantaranya terjebak pada kasus ilegal. Maka pengguna fintech harus memahami regulasi yang berlaku yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberi ruang bagi penyelenggara fintech untuk memastikan bahwa produk, layanan, teknologi, atau model bisnis telah memenuhi kriteria fintech. Jenis dan kriteria fintech. Ada beberapa jenis fintech. Yang pertama, fintech payment atau sistem pembayaran. Fintech payment gateway adalah teknologi finansial yang diterapkan dalam sistem pembayaran online. Transaksi non-tunai seperti pembelian, investasi, penarikan, transfer, dan pinjaman online tidak akan tercapai tanpa adanya sistem pembayaran. Sistem pembayaran kerap disebut sebagai pintu gerbang untuk inklusi keuangan yang saat ini gencar dicanangkan oleh pemerintah. Fintech sistem pembayaran menawarkan transaksi keuangan yang lebih cepat, efektif, dengan mengandalkan teknologi informasi. Contoh fintech sistem pembayaran yang ada di Indonesia antara lain Otopay, Midtrans, Ayopo, Wellpay, dan Saldomo. Selanjutnya ada fintech agregator atau fintech pendukung pasar. Fintech pendukung pasar merupakan perusahaan teknologi finansial yang berperan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data kepada konsumen dan bertujuan membantu konsumen untuk mengambil keputusan, tentunya dalam memilih produk keuangan. Kriteria teknologi finansial pendukung pasar mempunyai sistem pembanding produk dari sejumlah penyelenggara layanan jasa keuangan. Fitur pembanding memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menilai sekaligus membandingkan harga, fitur, dan manfaat produk keuangan yang hendak dibeli. Contoh teknologi finansial pendukung pasar antara lain Halo Money, Disitu, Danakstra, Cermati, Kredit Gogo, Cek Aja, Kreditpedia, dan Cash Pro. Selanjutnya, jenis fintech yang paling populer yaitu fintech lending atau P2P lending, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Fintech yang menjalankan sistem pinjam-meminjam dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lebih lanjut, Bank Indonesia mengelompokkan penyelenggara fintech lending sebagai jasa pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh dari P2P lending antara lain ada Kreditvo, Uang Teman, Kredit Pintar, Modalku, Amarta, Rupiah Cepat, Finmas. Dan yang terakhir, jenis fintech ada fintech risk and investment management, yaitu manajemen investasi dan risiko. Fintech yang bergerak di bidang manajemen investasi dan risiko adalah perusahaan fintech finansial yang memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan perencanaan keuangan. Contoh dari fintech ini antara lain Bareksa, Jojonomic, Techfin, manajemen investasi dan risiko, dan Raja Premi. Berikut kriteria fintech menurut Bank Indonesia. Yang pertama, bersifat inovatif. Kedua, dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis. Yang ketiga, finansial yang telah eksis. Yang keempat, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, dapat digunakan secara luas dan masih beberapa kriteria lainnya. Selanjutnya mengenai apa saja jenis pelanggaran dari fintech itu. Nah, untuk jenis pelanggaran dari fintech itu diatur pada beberapa pasal yang ada di Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 dan ayat 4.
mengenai penyelenggara teknologi finansial wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia. Kemudian pasal 8 ayat 1, penyelenggara teknologi finansial diwajibkan melaksanakan beberapa prinsip yang sudah disebutkan pada ayat tersebut. Yang ayat 2 yaitu penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Ayat ketiga, penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban. Kemudian pasal 12 ayat 3 dan ayat 4. Untuk ayat 3 sendiri, dalam hal uji coba dinyatakan berhasil, penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis yang diuji cobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Ayat keempat yaitu, dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil, penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk dan atau layanan, serta menggunakan teknologi dan atau model bisnis yang diuji cobakan. Selanjutnya pasal 16 ayat 2, yaitu penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan dan atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Untuk pasal 18-nya sendiri, itu ada pasal 18 ayat 1, kerjasama penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan. Untuk ayat 2, penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang bekerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan atau perizinan. Untuk pasal 26, yang pertama, penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib melakukan identifikasi adanya kerjasama dengan penyelenggara teknologi finansial. Yang kedua, dalam hal terdapat kerjasama dengan penyelenggara teknologi finansial yang belum terdaftar, penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib memastikan kerjasama tersebut memenuhi dengan ketentuan. Untuk pasal 20-nya, yaitu jika penyelenggara teknologi finansial merupakan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya tadi, itu akan dikenai sanksi. Nah, selanjutnya apa saja sanksi dari pelanggaran dari fintech? Ada beberapa jenis sanksi, yaitu yang pertama, teguran tertulis. Ini diatur pada pasal 20 ayat 1, 2, 3, pasal 21, dan pasal 22. Yang kedua, denda. Ini diatur pada pasal 20 ayat 1, 3, dan pasal 22. Kemudian pencabutan izin usaha, di mana adanya rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud. Diatur pada pasal 20 ayat 1, 3, pasal 21, dan pasal 22. Kemudian penghentian kegiatan usaha diatur pada pasal 20 ayat 1 dan pasal 21. Tindakan tertentu di mana terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran diatur pada pasal 20 ayat 1 dan pasal 21. Adanya penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di Bank Indonesia diatur pada pasal 20 ayat 2 dan pasal 21. Untuk sanksi dari pelanggaran fintech yang selanjutnya, yaitu adanya penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran diatur pada pasal 20 ayat 3 dan pasal 22. Kemudian penghentian kerjasama diatur pada pasal 22. Selanjutnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang diatur pada pasal 21, di mana dalam hal penyelenggara teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan atau pasal 20 ayat 2 merupakan penyelenggara jasa sistem pembayaran, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan atau pasal 20 ayat 2, juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian, upaya apa saja agar terhindar dari fintech ilegal? Yang pertama, dari aspek legalitas. Perlu dilakukan pengecekan apakah perusahaan fintech sudah terdaftar di OJK. Informasi tersebut dapat diakses melalui website OJK di www.ojk.go.id. Yang kedua, dari aspek bunga dan denda. Untuk jenis fintech lending,
perlu memahami dan mempertimbangkan tingkat bunga dan denda yang diberlakukan. Apakah wajar dan sesuai dengan kemampuan membayar atau tidak? Yang ketiga, dari aspek perjanjian. Perlu mempelajari hak dan kewajiban ketika transaksi. Pengguna harus memahami secara keseluruhan mengenai hak dan kewajibannya, serta risiko yang akan ditanggung dari pemanfaatan fintech. Yang keempat, dari aspek aplikasi fintech. Aplikasi yang digunakan harus berasal dari sumber yang resmi. Jika berasal dari sumber yang tidak resmi, maka dapat berpotensi adanya akses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya akan menjelaskan dan memberi contoh mengenai salah satu kasus fintech. Nah, jika kita mencari contoh kasus fintech di Google, itu kita akan menemukan banyak sekali. Nah, salah satunya yaitu ada di gambar yang sudah saya berikan di layar. Untuk kasus fintech yang saya bawa, di samping kanan pojok atas sudah saya berikan barcode. Nah, jika teman-teman berkenan untuk membaca lebih jelasnya lagi, bisa langsung di-scan. Di situ sudah nge-link pada berita dari salah satu situs merdeka.com. Nah, saya akan menjelaskan apa kasus yang saya bawa. Kasus yang saya bawa itu berjudul kasus fintech di Solo, wanita dijual via WhatsApp demi bayar utang. Nah, siapa yang kasus di sini? Salah satu kasus berinisial YI, karyawati warga Jebres, Solo, Jawa Tengah. Nah, kasus ini ada di mana? Kasus ini ada di Jebres, Solo, Jawa Tengah. Kapan kasus ini berlangsung? Kasus ini berlangsung pada tahun 2019 bulan Juli. Baik, selanjutnya mengapa kasus ini bisa terjadi? Jadi awalnya saudari YI sering sekali mendapatkan SMS mengenai pinjaman online in-cash. Lalu saat dia merasa memerlukannya, akhirnya dia mencoba meminjam kepada pinjaman online in-cash tersebut. Nah, bagaimana kasus ini bisa panjang? Setelah itu YI meminjam uang sebesar 1 juta. Namun hanya diberi pinjaman sebesar 680.000 karena pihak in-cash mengatakan jika 320.000-nya adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pihak in-cash. Nah, 680.000 ini disepakati jika jatuh tempo pada waktu 7 hari atau seminggu. Namun selama 7 hari ini pihak YI tidak bisa membayarnya. Banyak sekali teror dari pihak in-cash dan pihak YI juga merasa belum bisa membayarnya hingga beberapa waktu kemudian. Lalu setelah beberapa waktu kemudian YI masuk ke dalam grup, yang mana di dalam grup tersebut sudah banyak kontak-kontak dari HP-nya. Nah, foto profil dari grup tersebut terpampang wajahnya dengan caption, "Saya rela digirir seharga 1.054.000 untuk melunasi hutang saya di aplikasi in-cash." Karena pihak YI merasa itu pencemaran nama baiknya, lalu pihak YI akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, dan pihak berwajib pun menyatakan jika kasus ini sudah melanggar. Penyelesaian kasus ini yang pertama dilakukan oleh pihak YI yaitu melaporkan kepada pihak berwajib, lalu pihak berwajib mengecek lebih lanjut mengenai aplikasi in-cash. Ternyata aplikasi in-cash dinyatakan tidak terdaftar sebagai aplikasi pinjaman legal di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu kasus tersebut terancam diperkarakan dan pihak yang mengatasnamakan in-cash akan dicari oleh pihak berwajib. Jadi setelah banyaknya kasus, salah satunya itu kasus dari pihak YI, kita dapat belajar jika dalam melakukan transaksi pinjaman online, kita berhak mengetahui status lebih lengkap tentang aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut terdaftar ataupun tidak. Jika dinyatakan tidak terdaftar, berarti kita berhak untuk hati-hati. Atau jika memang bisa, kita perlu melaporkannya kepada pihak OJK.
Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Mengumpulkan semua bukti teror dan ancaman. Datang ke kantor polisi terdekat. Mengadukan debt collector dan pinjaman online ilegal tersebut, in-cash ke situs resmi OJK di https://konsumen.ok.go.id/form pengaduan dan email waspadainvestasi@ok.go.id untuk dilakukan pemblokiran. Apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, teror, intimidasi, pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Berhenti meminjam dari pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal tidak memiliki aturan yang jelas, oleh karena itu, masyarakat harus mengecek daftar pinjol yang legal dan ilegal dalam situs resmi OJK. Kasus selanjutnya adalah penipuan dengan OTP. OTP atau dapat disebut juga One Time Password merupakan salah satu fitur keamanan yang digunakan berbagai layanan untuk mengirim password sekali pakai yang dapat digunakan dalam satu kali transaksi sebagai bentuk verifikasi. Cara kerja dari OTP itu sendiri sebagai berikut. Saat kita ingin masuk ke aplikasi fintech, pengguna memasukkan informasi seperti email, nomor telepon, atau username, dan memasukkan password juga. Dan yang kedua, setelah login pada akun fintech, sistem akan otomatis mengirimkan OTP ke nomor telepon atau email untuk memverifikasi bahwa login benar-benar berasal dari pengguna. Dan yang ketiga, pengguna memasukkan OTP umumnya berupa angka, huruf, atau kombinasi atau link. Setelah kita mengetahui cara kerja dari OTP, selanjutnya, apa sih sebenarnya keuntungan dari OTP? Nah, terdapat dua keuntungan. Pertama, perlindungan tambahan, karena OTP hanya bisa diakses melalui telepon pengguna saja. Kedua, hanya bisa berlaku satu transaksi, sehingga setelah digunakan tidak bisa disalahgunakan. Namun, saat ini OTP marak disalahgunakan oleh banyak pihak untuk meretas akun pengguna. Modus penipuan berkedok OTP ini kurang lebih skemanya akan seperti ini. Jadi, pertama penipu akan menghubungi pengguna, menyatakan ada kendala teknis, sehingga membutuhkan kode OTP yang dikirimkan ke handphone pengguna. Pengguna menerima OTP dan meneruskan ke penipu. Dan yang terakhir, penipu kemudian mendapat akses akun fintech pengguna atau account takeover atau ATO, kemudian memindahkan uang pengguna ke rekening lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi agar tidak terjadinya cybercrime yang terjadi di fintech, yaitu solusinya bagi para pengembang fintech agar sebaiknya tidak mengirimkan kode OTP melalui SMS, melainkan WhatsApp. Lalu, solusi jika sudah terjadi cybercrime, yaitu yang pertama, jika saldo berkurang, hubungi call center dan lakukan pengaduan. Yang kedua, jika transaksi tidak dikenal yang mengurangi saldo rekening bank Anda, segera hubungi call center bank untuk meminta pemblokiran rekening, kemudian datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Yang terakhir, jika Anda mengalami kehilangan saldo dengan nominal lebih besar, silahkan segera laporkan pada pihak berwenang yaitu polisi, Bank Indonesia, dan OJK untuk melengkapi pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.